Assalamualaikum, Ya, apa kabar? Pertanyaannya adalah seperti Waalaikumsalam. ini. Masa kampanye ini akan Waalaikumsalam, dimulai Mas. setidaknya 4 hari lagi atau 28 November. Ya, Tentu ya, baik. Pak Jerry, masa kampanye kan tinggal menghitung hari lagi. Setidaknya kalau kami hitung tinggal 4 hari lagi nih. Tentu ada aturan dan rambu yang harus dipatuhi oleh ketiga paslon. Yang harus di-highlight soal aturan ini agar paslon tak ada potensi melanggar itu seperti apa? ya. Sebetulnya kalau sekarang ini paslonnya sudah melanggar semua ya, karena pemasangan baliho, alat peraga sosialisasi atau alat peraga kampanye ini sudah terjadi masif di berbagai tempat. Padahal sekarang ini belum masa kampanye. Yang kedua, yang saya kira harus diwaspadai karena itu tema tentang pemilu damai itu menjadi penting itu adalah kemungkinan kan ledek-ledekan antar paslon ya, para pendukung dan lain-lain ini akan cukup tajam dan keras ya. Karena itu perlu diantisipasi oleh semua pihak, oleh pasangan calon sendiri supaya mampu mengkonsolidasi ya para pendukungnya dan penggemarnya supaya tidak terlalu keras dalam benturan-benturan wacana ya. Tapi juga yang penting aparat keamanan dan kepolisian misalnya seperti tadi sudah ada deklarasi damai, saya kira itu baik. Cuma kita tinggal menunggu ya implementasi konkret di lapangan itu seperti apa. Nah, tentu juga penyelenggara pemilu seperti KPU, kita minta untuk KPU dan Bawaslu ya menjalankan peran dan fungsinya itu secara baik dan bertanggung jawab ya, karena kami melihat akhir-akhir ini memang fungsi dan peran dua lembaga penyelenggara pemilu itu agak minim ya, dan mereka artinya begini, kalau tugas penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu tidak berjalan dengan baik dan lancar ya di merekanya sendiri, ini juga berpotensi menimbulkan kerawanan ya, atau katakanlah kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran dan sesuatu yang kita tidak inginkan dalam proses dan tahapan pemilu. Jadi saya kira pelanggaran masa kampanye biasanya itu adalah itu ya, soal pemasangan alat peraga, lalu ada pasangan calon atau ada pendukung pasangan calon yang seringkali mencopot dan menghancurkan atau merusak alat peraga dari pasangan calon tertentu. Biasanya sih begitu-begitu ya, saling ledek kalau ketemu di antara para pendukung yang bisa saja berujung kepada pertikaian atau perkelahian gitu ya. Hal-hal begitu saya kira yang saya kira perlu diantisipasi ya. Ya, tidak hanya netral dari ASN-nya saja, penyelenggara pemilunya juga harus jelas seperti itu. Dan juga Betul. seperti yang tadi Pak Jerry bilang adalah jangan saling ledek, nanti malah berujung pada bully seperti itu. Tapi yang cukup menarik juga yang baru-baru saja ini menjadi hangat diperbincangkan sebenarnya Pak Jerry adalah Ya. Presiden Jokowi ini menerbitkan PP nomor 53 tahun 2023 nih, soal menteri dan kepala daerah, soal cuti kampanye di hari kerja. Nah, tanggapannya ini seperti apa Pak Jerry? Iya, memang kan begitu ya. Setiap pejabat itu, menteri dan para pejabat itu harus cuti ketika mau melakukan kampanye. Jadi aturan seperti itu memang dibutuhkan untuk menjadi semacam landasan hukum bagi para pejabat dan menteri yang akan terlibat di masa kampanye ya. Jadi saya kira itu sudah betul. Tinggal bagaimana itu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dipatuhi dan dilaksanakan oleh para menteri dan para pejabat. Nah, memang salah satu potensi pelanggaran juga itu kan di masa kampanye itu adalah soal netralitas ASN tadi ya. Jadi penggunaan fasilitas negara oleh para menteri dan para pejabat dalam menjalankan kampanye misalnya, atau ya tidak sedang kampanye tapi menggunakan fasilitas negara dan prakteknya di lapangan itu adalah kampanye. Itu, dan saya kira ini yang harus kita himbau ya kepada para pejabat, para menteri dan para pelaksana kampanye supaya menghindari sesuatu yang sebetulnya sudah tahu itu sebagai sebuah pelanggaran dan sebagai sebuah pelanggaran ya. Dan sekarang ini kita bisa melihat ada banyak hal-hal yang
misalnya dilakukan oleh para oleh para pelaksana kampanye ya dari masing-masing pasangan calon, melakukan mobilisasi, misalnya mobilisasi kepala desa, gitu ya, mobilisasi ASN, dan para pejabat-pejabat lainnya, baik kepala daerah maupun kepala daerah yang paling banyak, yang secara sengaja berbicara di depan publik dan secara terang-terangan melakukan endorsement terhadap pasangan calon tertentu atau partai tertentu atau calon tertentu, bahkan sering menyebut nama. Ya. Nah, yang begini-begini kan sebetulnya tidak perlu ya. Tunggu saja pada saat masa kampanye, di waktu yang sudah ditentukan, supaya itu bisa dilakukan. Nah, sekarang itu kan bisa menimbulkan ketegangan ya, karena nanti itu juga akan berujung kepada penindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kita bisa lihat sekarang di media sosial banyak sekali yang jenis seperti ini. Ya, kalau ini makin banyak, tidak ada penegakan hukumnya, karena memang mungkin ada keterbatasan, baik keterbatasan sebagai lembaga penegak hukumnya, maupun keterbatasan regulasi. Ini kan bisa memicu emosi publik dan para pendukung. Ya, lalu mulai terjadi hal-hal yang bisa saja berujung kepada sesuatu yang nggak kita inginkan. Nah, saya kira seruan atau surat yang dikeluarkan oleh Pak Presiden itu memang seharusnya begitu. Hanya yang kita harapkan itu digunakan ya dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Sebagaimana juga tadi Panglima TNI yang baru itu menyampaikan secara terbuka bahwa TNI itu netral. Ya memang semestinya begitu. Tapi kan selalu dalam setiap kali pemilu para pejabat formal itu mengatakan sesuai dengan yang semestinya ya. Tetapi mekanisme di lapangan itu seringkali tidak berjalan begitu. Nah, memang baik tadi Panglima TNI mengatakan ada posko-posko pengaduan kalau misalnya ada aparat TNI yang misalnya terlihat tidak netral. Nah, itu saya kira satu mekanisme yang baik ya. Nah, menurut saya surat dari Presiden Jokowi mungkin juga bisa ditindaklanjuti dengan membuat posko-posko di setiap pemerintahan daerah. Supaya kalau ada pejabat-pejabat, ada menteri yang tidak mematuhi aturan itu, atau tidak menjalankan aturan itu, bisa dilaporkan di posko yang dimaksud, tidak hanya semata-mata di Bawaslu. Kan memang laporan itu bisa di Bawaslu, tapi kalau secara internal seperti tadi TNI itu membuat posko sendiri untuk laporan-laporan ketidaknetralan itu, kalau ditemukan ada di lapangan, saya kira itu akan makin baik dan menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh supaya pemilu ini baik gitu ya. Seluruh aparat baik pegawai negeri sipil atau para pejabat dan para menteri termasuk TNI Polri itu betul-betul netral, betul-betul independen dalam menjalankan perannya dalam mendukung dan mensukseskan pemilu 2024 ini. Saya kira penting itu ya. Kita mintalah Pak Presiden untuk membuat posko-posko pengaduan di daerah ya, di tingkat kabupaten kota terkait dengan pelanggaran netralitas ASN atau netralitas para pejabat atau netralitas para menteri ya, kalau memang dia sedang melakukan tugas-tugas kampanye. Baik, Pak Jerry, terima kasih telah bergabung dalam Rumah Pemilu, dan yang di-highlight memang netralitas ini penting dan jangan sampai menggunakan fasilitas negara untuk keperluan-keperluan ataupun juga kepentingan di masa politik ini ataupun juga jelang pemilu 2024. Terima kasih Jerry Sumampo, Koordinator Komite Pemilihan Indonesia, telah bergabung dalam Rumah Pemilu.